Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tangan kanan di depan, tangan kiri di depan, digabung jadi satu, marilah berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelumnya Bapak akan presensi kalian terlebih dahulu ya. Alhamdulillah, hadir semua ya. Nah, anak-anak, udah tahu kita mau belajar apa hari ini? Belum ya? Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, pengalamanku, subtema 2, pengalaman bersama teman, pembelajaran keempat. Nah, sebelum Bapak mau mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat mengidentifikasi gerak anggota tubuh menirukan gerak tumbuhan. Yang kedua, setelah mengamati gerakan meniru gerakan tumbuhan, siswa dapat memeragakan gerak anggota tubuh menirukan gerak tumbuhan dalam suatu tarian. Yang ketiga adalah melalui kegiatan menyimak gambar, siswa dapat menjelaskan gerak bergantung dengan tangan dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati gambar, siswa dapat mempraktekkan gerak bergantung dengan tangan dengan tepat. Yang kelima, melalui kegiatan menyimak teks, siswa dapat menemukan ungkapan permintaan maaf lisan dengan tepat. Yang keenam, setelah menyimak teks, siswa dapat memerankan ungkapan permintaan maaf lisan dengan tepat. Nah, sudah siap ya anak-anak untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Nah, sekarang keluarkan buku kalian. Buka buku tematiknya halaman 77. Nah, di situ terdapat ayo mengamati. Nah, di dalam buku tematik halaman 77 ini terdapat bacaan musim penghujan. Tapi sebelum kita membaca bersama-sama tentang musim penghujan, Bapak akan memutarkan video tik-tik-tik bunyi hujan. Sudah siap ya? Mari kita mulai. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genting. Airnya turun, tidak
kan lagunya? Asik ya, enakan ya? Nah, setelah kalian mendengarkan, marilah. Nah, setelah kalian mendengarkan lagu Tik Titik Bunyi Hujan tadi, nah, saatnya kita membaca buku bacaannya tentang musim penghujan. Nah, Bapak akan bacakan ya. 1 minggu terakhir, ini hujan turun setiap hari. Kata ibu guru, musim penghujan telah datang. Indonesia adalah negara beriklim tropis. Indonesia mengalami 2 kali pergantian musim. Musim penghujan dan musim kemarau bergantian dalam 1 tahun. Bulan Januari, ini saatnya musim penghujan. Hujan datang hampir setiap hari. Lani dan teman-teman harus menembus hujan untuk pergi atau pulang sekolah. Hal ini menjadi pengalaman baru bagi Lani dan teman-teman. Nah, sudah dibaca ya bacaan tentang musim penghujan tadi. Nah, jadi musim di Indonesia ada 2, musim penghujan dan musim kemarau. Nah, Indonesia termasuk negara tropis. Nah, pada saat musim penghujan, kita harus menjaga kesehatan supaya badan tetap fit atau segar. Jangan hujan-hujanan ya anak-anak, karena kalau kita hujan-hujanan, nanti setelah kita hujan-hujan, kita dapat sakit atau demam atau batuk, flu. Jangan ya. Lebih baik kalau hujan datang, kalian di rumah, di dalam rumah saja. Mengerti anak-anak? Nah, setelah turunnya hujan, maka semua daerah tersebut akan basah terkena air hujan. Baik rumah, mobil, motor, jalan-jalan, dan pohon. Pohon akan basah jika terkena air hujan. Nah, pada saat hujan dapat menimbulkan angin. Nah, biasanya hujan itu disertai angin. Nah, angin itu meniup pohon-pohon sehingga pohon itu melambai-lambai dengan indah. Nah, ini tips ya anak. Nah, ini kalian perlu ketahui, jika hujan datang dan kalian sedang di jalan, kalian tidak boleh meneduh di bawah pohon. Carilah tempat pinggiran rumah atau gedung atau lain-lain. Karena apa? Jika kalian meneduh di bawah pohon, dikhawatirkan hujan dan angin itu meniup pohon dan pohonnya roboh. Nah, jika pohon roboh kan dapat mengenai kalian ya anak-anak. Nah, jadi kalau hujan diusahakan jangan meneduh di bawah pohon. Kemudian kan pohon juga dapat tersambar petir jika saat hujan. Nah, jangan ya anak-anak. Nah, berbicara tentang pohon, jika pohon tertiup angin, maka pohon itu akan melambai-lambai dengan indah. Bukan begitu anak-anak? Nah, coba sekarang kalian ikuti gerakan pohon melambai-lambai saat terkena angin. Bagaimana gerakannya? Nah, sungguh indah sekali anak-anak. Nah, setelah hujan reda, Benny dan teman-teman diminta untuk keluar kelas oleh Bapak Guru. Nah, Bapak Guru meminta Benny dan teman-teman keluar kelas untuk berolahraga. Nah, olahraga dapat menyehatkan tubuh ya anak-anak. Nah, kemudian Bapak Guru meminta Benny dan teman-teman untuk bergelantungan
di palang besi yang berada di lingkungan sekolah. Tentunya pada saat bergelantungan di palang besi, Bapak Guru selalu mengawasinya agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya anak-anak. Tapi sebelum Benny dan teman-teman memulai bergelantungan di palang besi, Bapak Guru meminta Benny dan teman-teman untuk stretching atau pemanasan. Nah, supaya apa? Supaya jika saat bergelantungan di palang besi, kita tidak mengalami cedera dan lain-lain. Nah, berhubung palang besi yang berada di lingkungan sekolah itu terbatas, Bapak Guru menyarankan teman-teman yang lain supaya bergelantungan di pohon, tetapi pohonnya yang tidak terlalu tinggi ya teman-teman, tetapi tetap diawasi oleh Bapak Guru supaya tadi biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, setelah semua mendapat tempat untuk bergelantungan, Bapak Guru meminta Benny dan teman-teman untuk berpasangan. Berpasangannya untuk bergantian bergelantungan. Nah, pada saat Benny bergelantungan, pasangan Benny pun menghitung dapat berapa Benny bergelantungan atau pull up. Nah, skor tertinggi pada saat olahraga ini adalah 1 sampai 40. Itu skor yang ditetapkan oleh Bapak Guru ya anak-anak. Nah, setelah semua siswa baik Benny dan teman-teman selesai melakukan bergelantungan di atas pohon dan di palang besi, kemudian Bapak Guru mempersilahkan untuk Benny dan teman-teman bergegas pulang. Nah, tapi sebelum Bapak Guru mengizinkan Benny dan teman-teman pulang, Bapak Guru mempersilahkan Benny dan teman-teman untuk bersiap pulang. Tapi sebelumnya Bapak Guru menghimbau agar Benny dan teman-teman melakukan pendinginan supaya badan terasa fresh, tidak mengalami kram dan lain-lain sebagainya. Nah, Benny pun bergegas pulang bersama temannya. Nah, perjalanan di sepanjang jalan pulang itu, Benny berlari bersama temannya. Perjalanan tersebut terasa sangat menyenangkan. Akan tetapi, di tengah-tengah perjalanan tadi, ada genangan air di tengah jalan. Kemudian, Benny masih berlari bersama temannya. Kemudian, di tengah-tengah genangan air itu, di sampingnya ada anak-anak lain yang sedang berjalan pulang sekolah juga. Kemudian Benny menginjak genangan air tersebut sehingga mengenai teman-teman yang lain. Kemudian Benny dan temannya meminta maaf karena tidak sengaja menginjak genangan air tersebut. Nah, sikap Benny tersebut adalah berani berminta maaf. Nah, jadi Benny dan temannya meminta maaf jika melakukan kesalahan. Nah, anak-anak, jika kalian meminta maaf atau jika kalian melakukan kesalahan, sebaiknya kalian meminta maaf ke yang bersangkutan ya anak-anak. Nah, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak? Menyenangkan sekali bukan?
Alhamdulillah, semoga semua senang ya anak-anak. Nah, mungkin sekian dulu pembelajaran dari Bapak. Hari ini tidak ada PR ya anak-anak. Kalian bisa belajar sendiri di rumah. Jangan main HP terus. Mengerti anak-anak? Mungkin sekian dulu. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Tangan kanan di depan, tangan kiri di depan, digabung jadi satu, marilah berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila Bapak terdapat salah, mohon dimaafkan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya anak-anak.